Oke, selamat datang kembali di channel saya di DP Cendikia 90. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan juga share. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara menyusun bab 2 pada KTI maupun skripsi kita. Kemarin kita sudah belajar bagaimana cara menentukan tema, terus kita juga sudah belajar bagaimana cara menyusun bab 1. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara menyusun bab 2 ataupun tinjauan pustaka pada KTI dan skripsi kita. Yang perlu kita ingat pada bab 2, kita itu harus tahu judul kita atau KTI kita itu memiliki beberapa variabel, sehingga kita bisa menentukan di bab 2 itu ada berapa pembahasan, gitu ya. Jadi kita harus tahu judul kita itu memiliki beberapa variabel, sehingga variabel-variabel tersebut harus kita uraikan pada bab 2 ataupun tinjauan pustaka. Nanti akan saya beri contoh gitu ya bagaimana. Yang ini ada contohnya pada ilmu perawatan, ya. Pada penerapan, misalnya penerapan teknik relaksasi nafas dalam pada pasien post operasi appendektomi dengan gangguan pemenuhan kebutuhan rasa aman dan nyaman. Dari judul ini kita harus tahu ada berapa variabel judul tersebut ya, sehingga kita bisa uraikan pada bab 2. Yang pertama yang kita bisa dapatkan yaitu masalah penyakit ya, appendektomi. Ya, jadi kita harus jelaskan appendicitis. Terus yang kedua, dari judul tersebut kita bisa mendapatkan variabel asuhan perawatan klien dengan appendektomi. Terus yang ketiga, variabel yang kita dapat masalah rasa aman dan nyaman, yaitu teori nyeri. Terus yang variabel selanjutnya atau variabel terakhir yang kita dapat yaitu teknik relaksasi nafas dalam. Jadi dari judul ini kita bisa mendapatkan 4 variabel ini ya, yang harus kita jabarkan pada bab 2 ataupun tinjauan pustaka. Misalnya yang pertama appendicitis ya. Jadi yang pertama itu kita harus uraikan pada bab 2 masalah appendicitis. Misalnya mulai dari definisi, terus etiologi, manifestasi klinis, terus patofisiologi, terus penata laksanaan dan lain-lain. Ini harus kita jelaskan pada bab 2. Terus yang selanjutnya harus kita jelaskan, kita uraikan pada tinjauan pustaka masalah asuhan perawatan klien dengan appendektomi. Gitu. Jadi kalau judulnya appendektomi kita jelaskan masalah appendektomi, terus kalau hipertensi kita jelaskan hipertensi, kalau artritis reumatoid kita jelaskan masalah pengkajian artritis reumatoid. Contohnya ini asuhan perawatan klien dengan appendektomi gitu ya. Maksudnya pengkajiannya kita cari teori seperti ini, kita cari teori misalnya pada sistem pernafasan apa yang terjadi gitu ya, sistem sirkulasi apa yang terjadi, sistem persarafan apa yang terjadi, sistem pertanian apa yang terjadi, dan juga sistem pencernaan apa yang terjadi. Jadi secara teori apa yang terjadi pada klien dengan appendektomi pada saat pengkajian, kira-kira seperti itu. Ya, jelas. Jadi selanjutnya setelah pengkajian diagnosa yang muncul itu harus kita tulis semua di bab 2. Diagnosa yang pertama misalnya gangguan pertukaran gas, terus bersihan jalan napas, terus nyeri ya, terus defisit volume cairan ataupun intoleransi aktivitas, kira-kira seperti itu. Jadi harus kita tulis semua ya. Terus yang selanjutnya di intervensi itu sudah mengerucut ke nyeri atau gangguan rasa aman dan nyaman. Jadi yang mulai dari intoleransi aktivitas, gangguan pertukaran gas itu tidak usah dimasukkan di intervensi, tapi kita sudah masuk ke gangguan rasa aman dan nyamannya, yaitu masalah nyeri. Ya, di sini kita harus jelaskan intervensi seperti biasa, mulai dari kriteria, terus definisi, mungkin ya, intervensi, ya, luaran, ya, itu kita harus masukkan di intervensinya, gitu ya. Terus implementasi dan juga evaluasi. Ya. Jadi di sini kita lihat kalau biasanya kan itu umum gitu ya, asuhan perawatan teori itu secara umum, tapi yang ini secara khusus ke appendektomi. Terus diagnosanya kita pilih semua, apa yang mungkin muncul, intervensinya sudah mulai mengerucut ke
masalah pasiennya gitu, implementasi dan evaluasi secara teori seperti biasa. Terus yang selanjutnya dari judul tadi kita juga mendapatkan masalah teori rasa aman dan nyaman, yaitu nyeri. Jadi kita harus jelaskan juga teori nyeri apa gitu, mulai dari definisi, klasifikasi, patofisiologi dan lain-lain. Atau misalnya masalahnya gangguan pertukaran gas. Jadi kita harus tulis ya, di bab 2 itu masalah definisi, klasifikasi, patofisiologi dan lain-lain, atau aktivitas dan lain-lain, gangguan aktivitas dan lain-lain. Itu harus tulis gitu ya di teori nyeri. Terus yang selanjutnya yang terakhir pada judul tersebut kita mendapatkan variabel masalah teknik relaksasi nafas dalam. Ya. Jadi di bab 2 kita harus uraikan juga mulai dari definisi, tujuan, jenis dan juga langkah-langkah atau cause of pain-nya. Jadi kira-kira seperti itu paham ya. Tapi di bab 2 ini kalau di perawatan itu kan ada apa namanya, ada ilmu perawatan maternitas, keluarga, KMB dan lain-lain. Nanti kalian bisa kompromi atau diskusi dengan pembimbing kalian apakah itu perlu dimasukkan atau tidak. Tetapi kalau katanya tidak, berarti sesuai dengan yang saya sebutkan tadi, sesuai dengan judul ya. Tapi yang harus kita ingat harus sesuai dengan judul. Di judul kita itu ada beberapa variabel, itu kita harus bahas di apa namanya di bab 2. Kira-kira seperti itu ya. Ini contohnya lagi, misalnya hubungan karakteristik perawat dengan kinerja perawat dalam aspek perawatan. Di sini ada 3 variabel kita dapatnya, mulai dari kinerja perawat, aspek perawatan, dan karakteristik dari perawat itu apa saja, gitu ya. Ini harus kita bahas di bab 2. Ataupun contohnya selanjutnya, misalnya penerapan kompres air hangat terhadap penurunan skala nyeri pada pasien artritis reumatoid. Ini sama dengan judul yang pertama tadi ya, contohnya. Di sini kita dapatkan masalah artritis reumatoid, ya. Terus asam perawatan kalian dengan artritis reumatoid, terus di sini menurunkan skala nyeri ya. Jadi teori nyeri kita harus jabarkan juga di bab 2, terus kompres air hangat ya. Mulai dari artritis reumatoid itu definisi apa, terus patofisiologi, MK-nya apa, terus asam perawatan kalian dengan artritis reumatoid, itu kajiannya masalah apa saja di sistem-sistemnya tadi gitu ya. Terus diagnosa yang muncul pada artritis reumatoid itu apa saja disebutkan, mulai dari nyeri, gangguan mobilitas fisik, intoleransi aktivitas. Terus di intervensinya kita harus mengerucut di nyeri ya, soalnya di sini dia fokus ke nyeri ya. Terus intervensinya masih nyeri, terus implementasi dan evaluasi itu sesuai dengan teori. Terus yang selanjutnya ada variabel kompres air hangat mulai dari definisi, terus sampai ke langkah-langkahnya ataupun SOP-nya. Jadi kira-kira seperti itu untuk bab 2 gitu. Jadi bab 2 itu kita menulis bab 2 itu sesuai dengan judul. Jadi variabel apa saja yang terdapat dalam judul kita itu harus kita uraikan pada bab 2 gitu. Kira-kira seperti itu ya. Mungkin sampai di sini untuk pembahasan pada bab 2. Nanti kita akan bahas masalah bab 3 dan seterusnya.